Di sini saya akan menjelaskan proposal saya dengan judul Pola Interaksi Masyarakat Multikulturalisme yang ada di Perumahan RSS Baumata Barat, Kecamatan Taebenu. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Semenjak individu itu lahir sampai kematiannya, individu selalu membutuhkan individu lain karena dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Dengan adanya hubungan ini, maka semenjak itulah terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan individu. Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial mencerminkan bertemunya orang perorangan yang akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial untuk bekerja sama, saling berbicara, saling memperhatikan, dan lain sebagainya. Interaksi sosial merupakan kunci utama dalam kehidupan sosial. Hal inilah merupakan proses kehidupan sosial. Demikian pula kehidupan sosial yang ada di masyarakat merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari proses saling mempengaruhi antar individu dan kelompok. Indonesia merupakan negara yang dengan masyarakatnya yang multikultural. Multikultural itu dapat dilihat dari agama, ras, dan etnis yang beraneka ragam yang ada di negara Indonesia ini. Kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk tersebut dalam kehidupan sehari-hari terjadinya berbagai aktivitas sosial. Syarat utama terjadinya aktivitas sosial tersebut adalah berlangsungnya proses interaksi sosial yang baik, yang merupakan bentuk umum dalam proses interaksi dari proses sosial. Proses interaksi sosial tidak hanya dilakukan oleh individu saja, melainkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Proses sosial tidak mengenal tempat dimanapun ia berada. Dimanapun dia berada, dia akan selalu melakukan sesuatu yang pastinya akan terjadi suatu kontak atau hubungan. Yang dimaksud dengan kontak adalah sama-sama menyentuh. Kontak baru akan terjadi apabila terjadinya hubungan badania seperti berjabatan tangan, berciuman, dan lain sebagainya. Sebagai gejala sosial tidak perlu karena tanpa menyentuh, misalnya berbicara dengan pihak lain. Kontak tanpa komunikasi juga tidak akan terjadi karena komunikasi merupakan tindakan seseorang dalam menyampaikan pesannya kepada orang lain, memberikan pesan atau tafsiran tersebut dan diwujudkan dalam perilakunya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, setiap interaksi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 3 kemungkinan serta konsekuensi logis yang diciptakan oleh interaksi sosial sebagai salah satu proses sosial. Di antaranya menciptakan kerjasama, persaingan, konflik, maupun akomodasi. Konsekuensi di atas mungkin dapat terjadi dalam interaksi dalam etnis itu sendiri dengan kesamaan identitas, budaya, bahasa, nilai-nilai sosial, dan ciri-ciri kelompok yang sama. Akan tetapi, dengan semakin kompleksnya suatu masyarakat,
yang terdiri dari berbagai keanekaragaman sosial, budaya, sehingga potensi interaksi sosial di antara kelompok dengan perbedaan identitas dan bahasa yang dimiliki tidak dapat pula dielakkan bahwa tentunya mengakibatkan kompleksnya bentuk interaksi yang terjadi di antara mereka. Proses interaksi yang terjadi di antara mereka yang memiliki proses interaksi dalam masyarakat majemuk yang memiliki nilai keetnitisan dan kebudayaan yang berbeda ini akan selalu dapat memicu adanya keharmonisan yang mengarah pada keintegrasi antar budaya dan sosial. Hal ini dapat kita pahami berkaitan dengan adanya budaya dalam masyarakat yang majemuk yang bersumber dari komunikasi, tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat istiadat, kebiasaan atau budaya sehari-hari dapat merupakan tercapainya suatu konsensus yang perlu. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, dan kepercayaan lainnya, serta bahasa dan lain sebagainya. Tingginya keberagaman itulah lahirlah berbagai budaya ataupun adat istiadat dari masing-masing suku, agama, dan kepercayaan. Sehingga di negara Indonesia sangat familiar dengan istilah multi-etnis, plural, dan multikultural. Masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman budaya, termasuk di dalamnya terdapat keanekaragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan pola-pola sebagai perilaku anggota masyarakatnya. Multikultural menjadi suatu kebutuhan bersama apabila kita mengakui dengan adanya heterogenitas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, peran masyarakat memainkan peran yang sangat penting agar kemajemukan Indonesia dapat tampil sebagai suatu kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Terjadinya multikulturalisme dalam masyarakat, salah satunya karena adanya transmisi seseorang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satunya yaitu transmisi masyarakat dari luar daerah ke daerah Kota Kupang. Kota Kupang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan provinsi dengan tingkat keberagaman etnis yang cukup tinggi. Letak geografis yang terdiri dari berbagai macam pulau mengakibatkan keberagaman etnis juga menyebar. Kota Kupang merupakan kota yang menjadi sasaran untuk orang melakukan migrasi, baik dilakukan dengan adanya alasan karena faktor ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini yang mengakibatkan individu yang berimigrasi ke kota Kupang memilih bertempat tinggal di daerah yang memiliki akses ke kota dan memilih hunian yang praktis yakni perumahan. Salah satunya perumahan yang terletak di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu. Perumahan RSS adalah perumahan yang terletak di daerah transisi atau di luar dari pusat kota. Perumahan RSS merupakan perumahan yang memiliki 26 blok, yaitu dari A sampai. Perumahan ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan bekerja di kota. Kehidupan masyarakat di perumahan RSS tidak terlepas dengan masyarakat sekitarnya atau saling membutuhkan orang lain. Masyarakat yang tinggal di perumahan RSS Baumata terdiri dari TTU, TTS, Bajawa, Manggarai, Ambon, Jawa, Makassar, Papua, Rote, Sumba, Sabu, dan masyarakat lokal yang ada di tempat tersebut.
Berdasarkan pengamatan di RSS Bomata Barat, Kecamatan Taibenu tersebut, ditemukan adanya kecenderungan untuk selalu menampilkan pola interaksi dengan harmonis dengan sesama sekitarnya ataupun bahkan orang yang baru dia kenal. Misalkan saat melakukan aktivitas di luar rumah, individu atau masyarakat berperilaku tidak memilih-milih individu lain yang berlatar belakang budayanya yang sama dalam berinteraksi dan berkomunikasi, dan menggunakan bahasa atau dialek tersendiri saat berkomunikasi tanpa memperdulikan individu lainnya. Sebaliknya, menggunakan bahasa Indonesia baku yang mudah dipahami secara bersama-sama dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satunya contoh kasus yang saya ambil di sini adalah masyarakat yang berada di Blok A dan Blok B. Masyarakat yang tinggal di kedua blok tersebut umumnya berlatar belakang etnis yang berbeda-beda. Tetapi pada saat acara syukuran ataupun acara kedukaan, masyarakat di kedua blok itu ikut berpartisipasi. Mereka tidak hanya berdiam diri, acuh tak acuh dengan individu lainnya, tetapi sebaliknya mereka ikut berpartisipasi dalam setiap elemen hingga berakhirnya acara tersebut. Akibat kedekatan di antara masyarakat serta sikap terbuka inilah ditunjukkan kepada masyarakat lain, yakni masyarakat yang berbeda, yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya pola interaksi dalam perilaku, bersikap, berinteraksi, dan berelasi. Pola interaksi di perumahan RSS Bomata Barat, Kecamatan Taibenu tidak terbatas begitu saja, tetapi banyak yang mereka gunakan, seperti pada saat waktu. Sedangkan pada hari biasa, kehidupan mereka selalu terbuka dan tidak tertutup. Hal ini yang membuat pola interaksi yang ada di masyarakat perumahan RSS Bomata Barat berjalan dengan baik dan selalu harmonis. Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pola interaksi masyarakat multikulturalisme yang ada di perumahan RSS Bomata Barat, Kecamatan Taibenu, Kota Kupang. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka masalah pokok yang dirumuskan penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana pola interaksi masyarakat multikulturalisme yang ada di perumahan RSS Bomata Barat. Tujuan penelitian. Penelitian ini dibuat dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Untuk menjelaskan pola interaksi yang ada di masyarakat perumahan RSS Bomata Barat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengembangan keilmuan, terutama tentang pola interaksi masyarakat yang ada di perumahan RSS Bomata Barat yang berbeda etnis serta bisa berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi. Manfaat praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap bagi penulisan yang berkenaan dengan masalah perubahan budaya, keluarga, pendidikan, serta diharapkan menjadi sumbang pemikiran bagi masyarakat, memberikan pemahaman dan masukan kepada masyarakat yang berbeda etnis tentang upaya meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat yang berbeda etnis dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam interaksi dengan masyarakat yang berbeda etnis. Dalam penyusunan karya ilmiah ini sebelumnya ada beberapa karya ilmiah yang mengenai pola interaksi masyarakat multikulturalisme yang penulis temukan, yang pembahasannya hampir sama atau menyerupai dengan judul yang peneliti. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penulis sangat perlu untuk mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas dari beberapa peneliti yang dibuat sebelum, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Siti Nurul Jannah 2018 dengan konsep penelitian pola interaksi. Dengan konsep penelitian interaksi sosial masyarakat multikultural yang ada di komplek perumahan Citraland,
Kecamatan Sambikerep, Surabaya, di mana pada saat itu masyarakat yang ada di perumahan Citraland banyak yang tergolong dari masyarakat yang menengah ke atas dan terdiri dari masyarakat yang anggotanya berbeda-beda, baik dari segi etnik, suku, strata sosial, pekerjaan, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana interaksi sosial yang ada di perumahan Citraland dengan masyarakat sekitar agar dapat saling berdampingan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui interaksi timbal balik dari individu dengan individu lainnya dapat saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga memunculkan masyarakat yang multikultural. Peneliti terdahulu menggunakan data kualitatif dan unit analisis deskriptif. Dari hasil penelitian terdahulu dapat digambarkan bahwa interaksi sosial pada masyarakat multikultural di daerah penelitian memiliki kesenjangan sebagai bentuk interaksi tersebut seperti tolong-menolong, kerja bakti, membersihkan lingkungan, penyantunan anak yatim, bakti sosial ke pantai asuhan. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi interaksi tersebut adalah agama, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Kesamaan yang penulis dapatkan dari peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang interaksi masyarakat yang ada di perumahan. Meneliti interaksi masyarakat multikultural yang ada di perumahan. Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Adapun kelebihan penelitian terdahulu adalah penelitian menggunakan akan pendekatan kualitas sehingga deskriptif atau pola interaksinya sangat jelas. Adapun kelebihan penelitian terdahulu menggunakan akan pendekatan kualitatif sehingga deskriptif akan pola interaksinya sangat jelas, di mana terdapat interaksi yang baik dalam masyarakat perumahan. Akan tetapi, ada kelemahan dalam penelitian terdahulu. Tidak mendalami apakah pola interaksi yang baik itu disebabkan oleh sistem atau karena kebutuhan masyarakatnya itu sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai sifat individual dan egois. Untuk menjelaskan pola interaksi masyarakat multikulturalisme yang ada di perumahan RSS Baumata Barat, Kecamatan Tayabenu, Kota Kupang, peneliti menggunakan teori komunikasi akomodasi teori CHAT. Adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Howard Gilles. Teori ini menyangkut perubahan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelaraskan komunikasi mereka dengan pasangan mereka. Sejauh mana orang menganggap pasangan mereka sebagai selaras dengan mereka. Dasar dari teori ini terletak pada gagasan bahwa orang menyesuaikan atau mengakomodasi gaya ucapan mereka satu sama lain. Lakukan hal ini membantu pengirim mendapatkan persetujuan dari penerima, meningkatkan efisiensi komunikasi antara kedua belah pihak, dan membantu pengirim mempertahankan identitas sosial yang positif. Teori ini berkaitan dengan hubungan antar etnis, bahasa, dan identitas. Hal ini berfokus pada kedua intergrup dan faktor interpersonal yang keakomodasi serta cara yang kekuasaan makro dan mikro, konteks keprihatinan mempengaruhi perilaku komunikasi. Akomodasinya biasanya dianggap antara pengirim pesan dan penerima pesan. Tapi komunikator juga sering mengakomodasi kelayakan yang lebih besar, baik sekelompok orang yang menonton interaksi atau masyarakat pada umumnya. Komunikasi akomodasi, teori fokus pada
pola konvergensi dan divergensi perilaku komunikasi, terutama karena mereka berhubungan dengan tujuan masyarakat untuk persetujuan sosial komunikasi esensi identitas. Konvergens mengacu pada strategi di mana individu beradaptasi dengan perilaku komunikatif satu sama lain untuk mengurangi perbedaan sosial ini. Sementara itu, divergensis mengacu pada contoh di mana individu menonjolkan pidato dan perbedaan nonverbal antara mereka dan lawan bicara mereka. Teori akomodasi pidato dikembangkan untuk menunjukkan semua ini konsep psikologis sosial untuk memahami dinamika pidato. Berusaha menjelaskan motivasi yang mendasari pergeseran tertentu dalam gaya pidato orang selama bertemuan sosial dan beberapa konsekuensi sosial yang timbul dari mereka. Khususnya ini berfokus pada proses kognitif dan efektif yang mendasari konvergensi individu dan divergensi melalui pidato. Teori akomodasi komunikasi telah memperluas teori ini untuk mencakup tidak hanya pidato tetapi juga dimensi nonverbal, diskursif interaksi sosial. Chad juga telah menciptakan perspektif yang berbeda dari penelitian lain dalam interaksi bahasa dan sosial dan komunikasi lebih umum yang berfokus pada komunikasi interpersonal antar kelompok. Dari penelitian di atas, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan lokasinya saya ambil di Perumahan RSS Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kota Kupang. Subjek penelitian dan informan. Yang pertama, teknik penarikan informan. Yang kedua, jenis-jenis dan sumber data yang saya peroleh. Yang pertama, jenis data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data berupa kata-kata yang tidak dihitung, tetapi merupakan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat penghuni RSS Baumata Barat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya, dan alat lainnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan keperpustakaan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah data terkumpul dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, maka selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data dan informan tersebut. Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian secara sistematis, faktual, akurat, yang disertai dengan petikan hasil wawancara. Data-data kualitatif dari hasil wawancara mendalam yang berupa kalimat-kalimat atau pertanyaan, pendapat, atau sikap tertentu tersebut dianalisis, analisa, dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya untuk memahami permasalahan yang diteliti.